Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, tercantum dalam Quran surat Saba ayat ke-28 bahwa misi Rasulullah adalah memberi kabar gembira dan peringatan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karenanya kita menemukan sangat banyak hadis yang berisi kabar gembira seperti jaminan kemenangan Islam dan keindahan surga, atau berisi peringatan seperti pasti hancurnya kebatilan dan kengerian neraka. Sebagian hadis beliau bahkan memberikan rincian yang cukup detail sehingga semakin mudah untuk diamalkan. Di antara rincian detail yang pernah beliau ungkapkan adalah ciri-ciri dari calon penghuni neraka. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antaranya beliau menyebutkan sifat 5 golongan yang kelak akan menjadi penghuni neraka. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat satu persatu dari sifat tersebut. Semoga kita bisa mengintrospeksi diri kita dan menghindarinya. Yang pertama yaitu orang lemah yang tidak berakal. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang tidak memiliki akal yang bisa mencegahnya dari segala sesuatu yang tidak pantas. Dalam Mirqatul Mafatih, Mula Ali Al-Qori menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya keinginan selain memenuhi isi perutnya dengan segala cara, tidak peduli halal ataupun haram. Keinginan terbesar mereka tidak pernah beranjak naik dari tingkatan hewani, baik dalam urusan agama maupun duniawi. Perkara ini senada dengan firman Allah di Quran surat An-Najm ayat 30 yang berbunyi, zalika mablaguhum minal ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada, yang artinya itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu golongan yang kedua
yaitu pengkhianat. Hadisnya menjelaskan bahwa orang ini memang tidak tampak nyata sifat khianatnya, namun dia punya keinginan ke arah sana. Jika ada kesempatan meskipun sangat kecil, niscaya dia akan berkhianat juga. Naudzubillah. Oleh karenanya Rasulullah pernah menyatakan bahwa satu di antara 3 tanda orang munafik adalah suka berkhianat. Allah juga pernah menyinggung sifat orang semacam ini dalam firman-Nya, wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asiman yastaghfuna minnan nas wala yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum is yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kanallahu bima ya'maluna muhita, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 107 hingga 108. Kemudian golongan yang ketiga yaitu penipu. Dalam hadis disebutkan seseorang yang tidak memasuki waktu pagi maupun sore melainkan ia pasti menipumu, baik dalam urusan hartamu maupun keluargamu. Tidak salah lagi, orang ini pasti penipu tulen, tembus dari permukaan kulit sampai tulang sumsumnya. Tidak pagi, tidak sore, pekerjaannya hanya menipu, dan menipu dalam segala hal. Adakah kebaikan yang bisa diharapkan darinya? Lalu apakah Allah bersedia mengasihi dan menghindarkan orang semacam ini dari neraka? Ya, lalu golongan yang keempat adalah pembohong atau orang pelit. Sebagian riwayat menyebut pembohong, sedangkan riwayat lain menyitir sebagai orang pelit. Manapun dari keduanya yang tepat, sama saja buruknya. Dikatakan dalam sebuah hadis ada 3 hal yang membuat seseorang binasa, yaitu sifat pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, dan ketakjubannya pada diri sendiri. Riwayat Al-Bazar dan Al-Baihaqi. Adapun tentang berbohong, kita sudah diberitahu bahwa sifat ini adalah satu di antara 3 ciri kemunafikan. Padahal Allah telah menyatakan bahwa orang munafik kelak akan berada di kerak neraka, yakni yang paling dahsyat siksaannya. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. Golongan kelima yaitu golongan yang terakhir adalah orang yang berakhlak buruk dan banyak berkata atau berbuat keji. Tidak sedikit ayat atau hadis yang menganjurkan akhlak terpuji dan sebaliknya melarang akhlak tercela. Bentuknya bisa bermacam-macam karena memang variasinya pun sangat luas. Maka ketika menggambarkan sifat-sifat Rasulullah SAW, Anas bin Malik berkata, beliau bukanlah orang yang suka mencaci, bukan orang yang suka berkata atau berbuat kotor, dan bukan pula orang yang suka melaknat. Hadis riwayat Bukhari. Diceritakan pula bahwa ada seseorang yang mencela Usamah bin Zaid dengan celaan yang sangat buruk. Ketika itulah Usamah berkata, sungguh engkau telah menyakitiku.
Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah membenci orang yang keji dan suka berkata atau berbuat keji. Dan sungguh engkau ini orang yang keji dan suka berkata atau berbuat keji. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jika logikanya kita balik, kelima sifat di atas bisa diperjelas oleh hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, ketakwaan dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi maksudnya kelima sifat yang tadi saya sampaikan seluruhnya merupakan kebalikan dari ketakwaan dan akhlak mulia, yaitu tidak berpegang pada nilai-nilai kebajikan, suka menipu, gemar berkhianat, pembohong, pelit, banyak berbuat keji, sehingga buahnya pun berkebalikan dari surga, yaitu neraka. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjauhi sifat-sifat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.